luar biasa. Alhamdulillah. Mari kita lantunkan lagu Sholawat Badar. Sholawat Badari yang menggubah, yang mengarang wong Banyuwangi. Alhamdulillah, ternyata pelaksanaan refleksi akhir tahun di Banyuwangi dengan mengundang Habib Syekh berjalan dengan tertib sesuai dengan jadwal dan tidak ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Kita harus bersyukur karena beberapa hal, dan akan saya sampaikan beberapa catatan saya tentang hal ini. Yang pertama, saya apresiasi kepada PWI Banyuwangi yang walaupun sebelumnya lantang menyuarakan penolakan, bahkan sampai ada narasi dalam tanda kutip ada niatan untuk melaksanakan pengusiran secara paksa, tetapi ternyata itu tidak mereka laksanakan. Berarti kalau misalnya kita memandang hal itu yang tidak baik, maka mereka posisinya adalah orang-orang yang menurut kita tidak jadi untuk melaksanakan hal yang tidak baik. Itu sebuah kebaikan. Ya terserah kalau mereka memandang itu sesuatu yang baik, tetapi ini saya bicara bagi yang memandang itu bukan kebaikan, lalu mereka merencanakan itu, lalu tidak jadi, maka berarti peristiwanya adalah ada hal yang tidak baik, gagal direncanakan. Kita harus bersyukur itu, alhamdulillah. Dan mereka juga tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Itu satu catatan pertama. Jadi kita harus apresiasi. Ada orang-orang yang berani menyuarakan lantang aspirasinya, menempuh semua langkah, menemui dari eksekutif, menemui legislatif. Tetapi ketika ternyata pada akhirnya kenyataannya aspirasi mereka dalam tanda kutip tidak terpenuhi, tapi mereka ternyata tidak jadi melaksanakan apa yang kita anggap tidak baik. Ya kalau mereka menganggap itu baik, ya urusan mereka. Ini kan kita bicara menurut kita. Makanya kita mengapresiasi berbasis pola pikir kita. Ya kita, saya, dan yang sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Habib Syekh juga di sini, beliau di tengah-tengah menyampaikan sholawatnya itu, dan kalau saya perhatikan urutannya itu, beliau menyampaikan sholawat Badar dulu. Lalu dimention sholawat Badar itu karya ulama dari Banyuwangi. Itu dibaca sebelum kemudian beliau membaca sholawat Busro karya Ba'alawi. Ini saya kira upaya yang bagus. Artinya didahulukan, walaupun sama-sama sholawat tapi didahulukan yang karya orang setempat dulu. Itu sudah sebuah etika. Bahkan kalau tidak salah, ketika Habib Syekh menyebutkan yang terhormat atau yang terhormat itu menyebutkan ulama dulu baru Habib, atau kalau tidak salah ulama para kiai dan habaib. Jadi itu bagus, tradisi itu bagus. Jadi kalau Habibnya mau nyebut yang saya hormati, jangan habaib dulu, sebut para ulama, para kiai, para habaib. Itu menghormati orang yang ada di situ, menghormati tuan rumahnya. Tapi kalau tuan rumahnya misalnya MC-nya atau kiainya, mesti tamunya yang dihormati, yang terhormat para ulama, para habaib, para kiai. Itu etika. Dan saya, ya entah disadari atau tidak oleh Habib Syekh, itu besar sekali pengaruhnya kalau kita mau mentelaah bagaimana narasi orang. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga adalah dalam acara ini Habib Syekh tidak menyanyikan Yalal Waton, apalagi dirubah menjadi misalnya Banyuwangi bahkan, atau dijadikan Malaysia atau apa. Walaupun kalau ke Malaysia tidak ada. Artinya Habib Syekh berarti juga mendengar aspirasi itu, bahwa beliau dipersoalkan masalah itu. Maka keluar dari hilaf. Keluar dari hilaf itu maksudnya ya tidak mau ada kontroversi, tidak dibawakan lagu itu. Apalagi misalnya menyebut Habib Rizik gurunya NU juga tidak dibawakan lagu itu, walaupun tidak ada relevansinya. Karena ketika bilang Habib Rizik gurunya NU kan ada gurunya, ada Habib Riziknya di situ. Sementara yang mendengarkan Nahdiyin, ini orang dianggap guru, ini gurunya NU, kan gitu aja sebetulnya. Tetapi di sini tidak ada, ya karena tidak ada Habib Riziknya. Intinya tetap ya kita apresiasi, itu sebuah upaya untuk tidak memicu polemik. Bahkan di sini juga sepertinya tidak membawakan lagu Yalal Waton seperti yang saya bilang tadi. Nah, catatan yang keempat ya, atau yang keberapa, dan ini saya kira spesial untuk para Sekhermania dan wabil khusus tanpa mengurangi adab kepada putranya Habib Syekh. Saya lihat itu
Saya baca komentar-komentar kalau tidak salah, yang di tengah-tengah itu yang memimpin backing vokalnya ya, atau penabuh rebananya itu Kilah, atau kata orang-orang itu putranya. Dan itu calon pengganti. Artinya nanti kalau misalnya majelisnya Habib Syekh mungkin sudah uzur atau sudah berhalangan, mungkin anaknya nanti yang akan menggantikan. Maka mumpung masih muda, di tengah-tengah kesibukan bersolawat, menarik sekali, akan indah sekali. Saya tidak mau bilang baik sekali, seolah-olah kalau tidak dilaksanakan ini menjadi buruk. Tapi saya cukup menarik, mengesankan, atau indah. Saya nggak mau bilang indah. Atau yang menjadi amazing gitu. Seandainya di tengah-tengah kesibukannya ini, si Habib muda itu belajar ilmu yang bagus. Sehingga ketika nanti beliau memimpin majelis sholawat seperti ini, mungkin bisa mengembangkan dari yang ditinggalkan oleh pendahulunya atau oleh ayahanda beliau. Apa pengembangannya? Mungkin tidak hanya bersolawat. Di tengah-tengah sela-sela bersolawat, bisa sampaikan mutiara-mutiara ilmu yang bukan standar-standar gitu. Maksudnya standar-standar itu kalau baca sholawat terus di tengah-tengah mari kita mencintai Rasulullah. Itu kan standar, Pak. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada keluarga, kepada hubul waton. Itu kan standar, Pak. Alangkah indahnya kalau di tengah-tengah bersolawat begitu merdunya, dia juga sampaikan kajian-kajian ilmu yang jarang orang dengar. Bagaimana caranya bisa menyampaikan kajian-kajian ilmu yang jarang orang dengar? Ya memang harus belajar ilmu yang orang pun tidak belajar itu. Artinya bukan ilmu-ilmu standar. Jadi makomnya sudah bukan makom tausiah. Bukan makom bahasanya itu bukan levelnya berceramah. Tetapi taklim yang itu lebih, kajiannya itu lebih kepada menyampaikan mutiara-mutiara ilmu. Itu akan sangat indah ya. Ya walaupun misalnya selama ini Habib Syekh sudah melaksanakan itu, tetapi tidak ada yang sempurna di dunia ini dan tidak pernah berlebihan kalau ada masukan atau saran untuk memperbaiki. Bukan memperbaiki ya, kalau memperbaiki seolah-olah rusak. Tapi untuk meningkatkan kualitasnya. Nah kalau kita meningkatkan kualitas berarti sebelumnya sudah berkualitas tapi ditingkatkan. Kalau memperbaiki seolah-olah sebelumnya buruk. Makanya saya bilang, ini bukan antara baik dan buruk. Ini pilihan penambahan nilai atau value-nya itu biar lebih tinggi. Kalau Syekh Hermani yang mendengarkan ini, itu kan menarik. Jadi nanti dikenalnya majelis sholawat ini bukan hanya dipimpin oleh orang yang suaranya enak atau sholawatnya bagus. Tapi plus keilmuannya juga nggak kaleng-kaleng. Itu ya. Allahumma hadina atasabil.